Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik SMP 23 yang saya hormati, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Kamim, saya Babin Kaptimas Kelurahan Wonolopo yang membawahi salah satu SMP-nya adalah SMP 23 ini. Yang perlu diketahui juga saya juga alumni SMP 23. Jadi kita bangga menjadi SMP 23, mudah-mudahan menjadi SMP yang selalu kita kenang dan menjadi SMP yang unggul di Kota Semarang. Pada kesempatan materi MPLS pada tahun 2020 yang berkenaan dengan pandemi corona ini, jadi saya harapkan adik-adik tetap semangat belajar supaya cita-citanya bisa tercapai. Di sini saya sebagai Babin Kaptimas hanya akan memberikan beberapa pesan Kaptimas yang berkaitan pada adik-adik remaja. Yang pertama adalah pentingnya konsep diri. Apa sih konsep diri? Konsep diri itu adalah sesuatu yang kita cita-citakan, kemudian kita taati sendiri, supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi dari awal sesuatu yang kita harapkan itu kita tata dari sejak SMP. Karena SMP itu adalah masa transisi dari anak-anak menuju ke remaja. Apa sih harus dilaksanakan? Kalau Pak Kamim di sini selaku Babin Kaptimas, kita kenal adanya 3S dalam belajar. 3S itu apa saja? Yang pertama adalah belajar secara tegas. Artinya apa? Bahwa siswa itu, anak itu harus tegas. Pertama, tegas pada dirinya sendiri. Waktunya belajar, waktunya istirahat, waktunya sekolah, waktunya olahraga. Itu artinya tegas pada diri sendiri. Kemudian tegas pada lingkungan juga. Lingkungan kita harus tegas. Kalau seandainya lingkungan tidak bagus, tidak baik, tidak usah kita gauli. Kita cari teman-teman yang baik, yang bisa ada nilai positifnya, bisa membantu belajar mengajar kita. Itu belajar secara tegas. Yang kedua adalah belajar secara cerdas. Apa sih belajar secara cerdas? Ya, kita harus mengerti tentang kelebihan dan kekurangan kita. Misalnya kita orangnya tidak tahu, kurang pinter olahraga, fisiknya pendek, habisnya gemuk, ya kita harus mempunyai kelebihan di bidang lain. Mungkin kita pandai menggambar, pintar buat kartun, kemudian dalam hal matematika kita pintar. Jadi ada nilai plus dan minusnya yang ada di kita sendiri. Kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kita. Itu belajar secara cerdas. Kemudian adalah belajar secara keras. Yaitu saya yakin tidak ada orang yang pinter sekali atau cerdas sekali, nilainya di rata-rata. Kalau saya anak-anak SMP di sini lingkungan Semarang ini ya rata-rata nilainya ya sedang-sedang lah. Jadi kalau kita belajar keras, artinya kita apa? Belajar diulang-ulang, terus-menerus dibalen-baleni. Katanya orang bilang adalah hafal jalan karena diulang, hafal ngaji karena dibaca. Seperti itu. Ya, artinya apa? Artinya sesuatu itu harus, kalau mau pintar, mau hafal rumus itu harus diulang-ulang. Di samping itu juga kita harus dalam hal kita konsep diri ya. Konsep diri jangan sampai kita berhubungan dengan kepolisian, berhubungan dengan hukum. Artinya apa? Yang pertama adalah dalam berkendaraan. Kalau masih SMP tidak usah naik motor dulu. Karena apa? Bahwa banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak SMP. Yang kedua, hindari narkoba. Ya, sekecil apapun narkoba itu ya, contohnya minuman keras, kemudian apa itu semacam pil-pil yang pil koplo itu yang beredarnya di luar peredaran sesuai yang dianjurkan dokter. Kita ingat bahwa biasanya kita tahu adalah dagu sibu ya, dagu sibu. Dapatkan obat atau barang secara baik, gunakan obat dengan baik, simpan obat dengan baik, buang apabila tidak berguna. Jadi adik-adik kalau misalnya tahu obat yang kira-kira tidak ada manfaatnya,
tidak tahu jelas dari mana asalnya, saya harapkan jangan mau diberi oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Itu saja dari saya, sedikit panas Saktimas dalam MPLS pada tahun 2020 ini. Semoga ada sedikit manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, SMP 23 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang aku bakal jelasin tentang peraturan dan tata tertib yang ada di SMP Negeri 23 Semarang. Yang pertama, kewajiban peserta didik. Siswa diwajibkan 1. Menjaga norma-norma pendidikan. Yang kedua, melaksanakan 5 karakter utama, yaitu religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Yang ketiga, kalian wajib memakai seragam OSIS lengkap di hari Senin. Dan di hari Selasa kalian memakai seragam kotak-kotak. Di hari Rabu kalian memakai seragam batik 23 Semarang. Di hari Kamis kalian memakai batik khas Semarangan. Di hari Jumat kalian memakai seragam pramuka lengkap. Dan kalian wajib memakai sepatu hitam di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Dan di hari Kamis kalian bebas untuk memakai sepatu kets warna bebas, tapi kalian harus memakai kaos kaki minimal 10 cm dari mata kaki. Dan untuk saat kalian pelajaran olahraga, kalian wajib memakai seragam olahraga dan sepatu olahraga. Dan juga model potongan rambut untuk peserta didik laki-laki diwajibkan untuk 3, 2, dan 1. Selanjutnya kita masuk ke pelanggaran ringan. Yang pertama, kalian tidak boleh mengadakan acara ulang tahun di dalam kelas yang dimungkinkan dapat mengotori dan membuat gaduh di dalam kelas. Yang kedua, kalian juga tidak boleh mengecat rambut kalian. Yang ketiga, memakai perhiasan atau aksesoris bagi siswa putra dan bagi siswa putri. Dan bagi siswa putri tidak diperbolehkan memakai make up, yaitu lip gloss warna, lipstick, pensil alis, cat kuku, maskara, blush on, dan juga soft lens. Kalian juga tidak boleh membawa tip X dan penggaris besi karena dapat mengotori bangku dan juga meja kalian, dan untuk penggaris besi juga dapat membahayakan dalam penggunaan itu. Yang berikutnya, kalian tidak boleh berkuku panjang. Yang terakhir, bagi siswa laki-laki, kalian tidak boleh memakai celana yang terlalu dipensil. Selanjutnya, kita masuk ke pelanggaran berat. Yang pertama, melakukan pelanggaran ringan berulang-ulang kali. Yang kedua, membawa, menyimpan, menghisap rokok, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan minuman-minuman keras dimanapun kalian berada, terutama di lingkungan SMP Negeri 23 Semarang. Nah, kita akan memasuki di bagian sanksi. Pelanggaran dalam kategori ringan akan diberi 1. Berupa teguran, peringatan lisan atau tertulis. Yang kedua, pemanggilan orang tua atau wali murid ke sekolah. Untuk pelanggaran berat, diputuskan melalui rapat Dewan Guru. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib akan diatur secara khusus dan akan ditentukan di kemudian hari. Nah, itu contoh beberapa peraturan tata tertib dan sanksi yang ada di SMP Negeri 23 Semarang. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek di sini.